Welcome to YouTube Zazi Family. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Oke guys, jadi ini apa ya, sub channel baru dari calon desain kece. Kita beri judul Babebo, bacot bareng bojo. Bacot kenapa? Karena kita sering bacot tukaran, ya. Sinian Bu, Ya gimana? lo kesini nggak usah mirip, kamu yang kesinian aja. Jadi kita sering bacot, jadi kita ingin, tapi bacotnya demi kebaikan, kayak gitu. Apalagi kita sekarang udah punya 2 anak, jadi kita bacotnya demi kebaikan, terutama anak kita, ya kan. Nah, sebelum kita membahas topik yang pertama yang ingin kebetulan saya sama Cibu Lia mau bahas, kira-kira menurut Ibu yang terpenting di dalam pernikahan selama berarti kita udah berapa? 6 tahun, ya? 7 tahun ini ya, 7 jalan ya. Ya. Mau 8 gimana? Besok Maret baru 7 lah. Kok bisa sih? Ayo. Ya 8 lebih. Anak Dua itu ribu. lahir 2017. Kita nikah 2000 berapa? 2016 itu. 2016. Ya berarti kan udah 7. Ya 8 nanti. Oh ya jalan 8 sih. Oke. Oke, dalam 8 tahun ini kira-kira apa sih Bu yang terpenting di dalam pernikahan? Satu kata ya, satu kata. Menurut Ibu apa? Yang terpenting Iya, komunikasi. komunikasi. Ya. Emang kita selama ini komunikasinya benar? Hah? Ya enggak sih. Lah terus kok kamu kok bisa ngomong komunikasi? Ya Enggak. apa harus dibicarakan. Lah itu apa itu? Itu apa? Apa partisipannya itu apa? Kan berarti Ya. bukan komunikasi, karena komunikasi nggak pernah lancar. Tukaran, tok ulang tahun, ayo. Kon ngamuan, ngambulan, ayo. Kebetulan kita sama-sama anak bungsu ya guys ya. Jadi memang ya sama-sama masih anak kecil 8 tahun yang lalu itu. Nah, ayo apa? Kalau satu kata. Apa ya? Selama ini kok Ibu kuat jalan 8 tahun sama aku. Kan banyak orang yang oh dikiku ngene ngene ngene. Nah, kenapa Ibu kuat? Tak balikin Satu lagi kata. ke hakikat. Opo? Nggak, aku ngomong sama Pernikahan. satu kata yang penting-penting apa? Ibadah. Pada lek menurutku Hmm. dari semua 8 tahun ini adalah keterbukaan. Keterbukaan informasi, keterbukaan kalau di pernikahan itu ada seksual ya, keterbukaan fantasi, keterbukaan semua hal. Nah, nomor satu, keterbukaan yang paling penting itu keterbukaan dalam hal apa, Bu? Ya, keuangan sih. Nah, itu teman-teman, keuangan. Jadi emang di topik kali ini kita akan bahas keterbukaan tentang keuangan. Jadi emang kalau salah satu kuncinya adalah kita selama ini 8 tahun cenderung aman. Aman loh ya, cenderung aman loh. Karena kita terbuka, jadi kita saling ngerti posisi keuangannya seperti apa. Sampai detik ini pun saya juga belum punya tabungan, juga nggak ada kendala, ibu juga nggak ada kendala. Yang penting dia tahu, walaupun nggak ada tabungan, tapi kita masih sesuai on the plan lah ya. Nah, keterbukaan keuangan yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, oke, nanti kita lanjut lagi karena ini sudah adzan maghrib. Habis sholat maghrib kita lanjut lagi bahas topik ini. Siap teman-teman, jangan ditutup dulu videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Tunggu ya 5 menit ya. Oke, lanjut nih. Topik pembahasannya adalah keterbukaan informasi mengenai keuangan ya. Karena menurut kami berdua, keuangan itu adalah hal terpenting. Karena kalau komunikasi, jujur, saya sama Cipu ini komunikasinya nggak lancar. Tukaran, nah emang. Bener nggak? Ya. Nah, disclaimer dulu, apa yang kami ceritakan di sini kita hanya ingin nge-share, jadi belum tentu oke untuk pasangan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Sharing aja ya, Bu ya. sharing aja. Yang kedua, posisinya adalah saya karyawan, ibu ini nggak karyawan, jadi ibu rumah tangga, makanya cara ini kita lakukan karena memang ibu dapat jatah dari aku sebagai suami kayak gitu kan. Jadi jatahnya itu untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhannya ibu sendiri, sama untuk kebutuhan anak-anak jajan lah ya. Tapi kalau kita keluar nongkrong atau sekolah itu saya semuanya full kayak gitu. Jadi ya intinya jangan dibikin patokan ya ya. Iya, enggak, kita kan cuman Jadi nge-share aja. semisal kalau ada yang mau contoh ya boleh, tapi mau dimodifikasi sendiri juga boleh ya Bu ya. Iya. Apa sih? Oh iya. Oke. Iya.
Jadi tadi seperti saya bilang tadi, jadi kita ini adalah pasangan karyawan dengan ibu rumah tangga. Jadi cara yang kita pakai ini adalah mungkin cara kelima mungkin ya. Saya lupa caranya karena memang selama 8 tahun perjalanan itu kita mencoba berbagai macam cara ya, berbagai macam cara. Tapi yang kunci pertama memang saya selalu terbuka masalah keuangan, terutama gaji. Jadi memang menurut saya istri tahu gaji itu nggak masalah. Yang penting istri tahu gajinya untuk siapa dan untuk apa. Walaupun untuk ngasih orang tua, ya ini hebatnya ibu ini. Jadi memang apa ya, walaupun nggak semuanya, nggak murni jujur 100%, kalau jujur 100%, tapi minimal garis besarnya itu ibu tahu. Jadi ibu tahu gajinya untuk ibu berapa, gajinya untuk orang tua berapa, terus gajinya untuk Anak-anak kebutuhan tagihan-tagihan berapa, ibu tahu sendiri. Jadi rencana. yang pertama yang pernah kita coba itu ibu megang gajiku full di awal pernikahan. Tapi hanya berlangsung, ingat nggak? Berlangsung. Lupa pokoknya nggak nyampe 1 tahunan lah. Oh, 1 tahun apa? Nggak- 1 bulan nyampe. nggak ada. 1 bulan nggak ada. Nyampe ya. Nggak ada. Karena apa? Ketika saya minta uangnya untuk sangu, nggak ada. Nggak ada, tapi dia bingung. Jadinya akhirnya 1 bulan tuh ya udah, karena mas kita kebetulan saya waktu itu ada CC, jadi masih aman kayak gitu teman-teman. Nah, udah selesai 1 bulan gagal. Ibu menghandle semuanya. Akhirnya saya harus sadar bahwa ibu ini memang mungkin kurang dalam memanage uang. Bukan berarti saya pinter ya, enggak. Sama saya juga nggak pinter manage uang. Terbukti saya nggak punya tabungan sampai sekarang. Tapi minimal saya bisa melaporkan ketika ada sesuatu. Uangnya buat apa? Jelas kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya ibu tak jatah 1 bulan kayak gitu. Dengan nominal yang berbeda-beda, tingkatan-tingkatan. Pertama kita coba sedikit, kurang kita tambahin lagi supaya tahu kayak gitu kan. Cuman memang waktu itu saya nggak tanya detailnya. Itu berlangsung 3-4 tahun karena ya nggak ada masalah karena kan nominalnya masih undercover lah ya menurut saya. Masih bisa tercover kayak gitu. Aku udah punya anak satu ya. Ya mulai awal pernikahan itu Hmm. kan jatah itu. Sampai Cuman Zaire. nominalnya beda-beda. Akhirnya sampai ketika Zahira lahir, ya nggak ada kendala juga. Tapi ketika Zahira playgroup berarti usia 4 tahun kan dia sekolah jajan-jajan. Nah ibu kan akhirnya kan pengeluarannya agak lebih banyak. Akhirnya saya membuat terobosan dan coba dibagi kayak gitu kan. Jadi salahnya memang kita dari awal nggak pakai cara ini. Jadi waktu itu ibu tak beliin dompet kayak gini. Mungkin ini umum ya, dompet kayak Ya, gini. Jadi dompet apa namanya? kayak plot-plot gitu. Keplot-plot ya teman-teman. Jadi untuk apa, untuk Pos-pos apa, untuk gitu. pos-posnya untuk apa, untuk apa, untuk apa. Walaupun memang ibu sudah tak ajarin mulai awal, tapi memang nggak, saya nggak terlalu mengaudit ya, mengaudit lah ya, karena menurutku ibu ya harus tahu sendiri kayak gitu. Nah, aman, aman karena terbukti ibu megang uang sisa kayak gitu. Ketika dibagi ini uang nggak habis dan mesti uang sisa, ya kan, uang sisa. Ya wes, cara ini kita lakukan terus menerus sampai tragedi 2 bulan yang lalu di usia ibu yang 30 berapa berarti? Ya, dua. Hah? 32 tahun ada tragedi. Pertama kalinya dalam hidup, pertama kali nggak ini? Ya enggak, kalau aku sendiri yang ketipu. Iya. Pertama kalinya ibu kena tipu. Modus yang sudah usang sebenarnya, salah transfer, kelebihan transfer dan seterusnya. Kebetulan kita punya usaha solo sepeda kayak gitu kan. Dilala ibu nggak sabaran, udah tak suruh ngecek tapi nggak ngecek, ditransfer balik. Yang uangnya totalnya sampai 1,6. 1,6 juta Ya, kayak gitu. mungkin ada sebagian yang anggapnya ya sepele, teman kan ya itu Oh, uangnya. besar lah itu Iya, karena iya. di situ ada uang jatah bulanan kepake, terus dia ngomongnya pakai uang sisanya dia kayak gitu kan. Jatah bulanan paling sisa 500 ribuan, jadi 1 juta murni uangnya dia sendiri, uang sisa-sisa tadi teman-teman. Nah, akhirnya setelah itu saya rubah lagi dan ini mungkin kita akan pakai beberapa waktu ke depan ya, gitu. Jadi pertama kita ngerubah skema pembayaran, skema jatah. Anggap aja kita sekarang aku ngasih ke ibu itu termin namanya bahasa teman-teman. Jadi kita ngitungnya termin. Sekali termin itu pembayaran. Sekali termin itu ibu saya kasih 300 ribu dan ibu saya kasih dua cara. Satu uang tunai, dua top up melalui rekening BCA kayak gitu, transfer. Nah, perbedaan kedua adalah saya buatin Google Sheet untuk ibu mencetak detailnya.
Tujuannya apa? Bukan untuk saya sebenarnya. Karena saya dalam 1 bulan ke belakang ini nggak pernah ngecek kebutuhannya ibu 1 bulan itu untuk apa aja, nggak pernah ngecek. Tujuannya adalah supaya ibu bisa bertanggung jawab terhadap uangnya untuk apa aja. Karena kan itu kan ya tadi melatih bertanggung jawab lah ya itu. Nah, dan ini bulan kedua baru kita jalanin. Coba kayak gimana ya? Kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, saya screen dulu. Saya screen dulu. Kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ada pengeluaran bulanan. Ini contohnya yang udah kita jalanin. Kita Yang udah mana yang jalanin. bulan Maret? Jadi ini Januari ke Februari, berarti 20 aku kebetulan gajian tanggal 25, jadi tanggal 25 Januari ke 25 Februari kayak gini. Top up itu berarti aku termin. Nah, ini saldo tunai belum. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus berikutnya yang bulan lalu, nah contohnya ini kayak gini. Jadi ada saldo tunai, saldo BCA. Saldo BCA itu berarti saya top up tadi termin dan seterusnya seterusnya. Banyak banget. Kayak gitu. Kebetulan Ibu juga lagi buka usaha sego sambal cibuk. Sudah sambal cibuk, jadi memang udah ada pemasukan juga walaupun memang nggak buat fokus, jadi masih saya campur. Nanti kalau sudah rame sego sambal cibuknya itu wajib berbeda teman-teman. Keuangan keluarga sama keuangan usaha harus beda. Jadi modal usaha sama uang uang keluarga harus beda, nggak boleh dijadiin satu. Sementara tak jadiin satu pun. Nah, itu tadi keuangan kita berdua saat ini. Nah, menurut Ibu gimana, Bu? Dalam 1 bulan ini mencoba cara baru ini. Pandangan Ibu seperti apa? Sebenarnya kan itu beda-beda juga ya kan ya. Ada yang menerapkan kayak gitu, ada yang mungkin langsung Enggak, yang ini yang kita ngomong yang aku sih 1 bulan ke belakang ini. lebih suka yang prefer yang ini sih. Kenapa? Karena kan lebih jelas aku pemakaiannya kayak gimana. Terus jadi tahu apa namanya? Oh, bisa bisa ngontrol mana yang urgent mana yang enggak. Ya maksudnya prioritasnya yang mana kayak gitu. Ada perbedaan enggak? Ada sih. Apa? Yang kalau yang dulu itu kan jadi karena kita langsung megang uang banyak jadi kita yo nggak terinci gitu loh, jadi aku masih punya uang segini nih, aku pengen ini sebenarnya itu yang nggak urgent nggak penting banget gitu, terus tahu-tahu kita beli karena masih ada saldo uang yang lebih. Kalau kayak gini kan kita dituntut untuk bisa memplanning kayak gitu loh ya, kayak gitu. Jadi misal seminggu kita pegang 300 ya, gimana caranya kita ya apa namanya kayak 300 itu sebenarnya nggak cuma yang sebenarnya untuk aku makan aja sih kayak gitu, kayak gitu. Terus apa namanya kalau kebutuhan pribadi itu kita bisa tahu ini benar-benar butuh nggak buat kita kan. Aku kalau Berarti lebih bisa membuat ngontrol, kayak gitu ngontrol diri. nonton diri mana yang benar-benar penting kan, namanya ibu-ibu kan kadang ya kalau ngerti barang diskon ataupun apa kayak gitu kan kadang tergiur kayak gitu loh ya, berarti bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Terus kayak semisal karena kan ini udah anak sekolah kayak nongkrong-nongkrong gitu ya, ya namanya apa ibu-ibu kan kadang mendadak gitu, jadi kita ngerti kalau jajan itu anak-anak itu kayak aku sih kalau misalnya nongkrong saya bawakan minum gitu loh, jadi lebih menghemat. Itu kan ya itu cara-cara itu beda lagi. Iya. Enggak, kita bahas bahas masalah pencatatan ini. Ribet sih enggak sih? Ribet sih enggak, cuma kan Kenapa? kadang kelupaan. Lupa. Iya, Ya kan. masih Terus perintilan tuh nah, ya. tapi teman-teman di sini sekali lagi disclaimer, saya juga nggak pernah nahan. Misal bilang bahasanya kalau kalau kita ya habis, aku top up lagi, top up Gitu. lagi. Iya kan kemarin Iya. 1 bulan ke belakangnya. Jadi memang nggak pernah tetap nggak pernah mengurangi jatahnya dia. Jadi ketika dia ngomong top up ya tak saya kasih karena itu Gitu. termin. Cuman memang per 300.000, per 300.000. Secara total kita sudah karena sekarang udah tanggal 2. Sekarang tanggal berapa, Bu? Tanggal 26, 26. Jadi kemarin udah tutup buku bulan pertama. Sukses saving berapa? Total. 200. Tambah uang saldo BCA-nya berapa? Tanya yang terakhir itu 200. Nah, berarti 500. Tambah uang tunai berapa?
uang tunai. Ya, sisanya tadi 50. 50. Anggap aja 50. Berarti kan dalam 1 bulan ini berarti ibu bisa saving 550.000 kan. Iya kan? Yang sebelumnya itu nggak pernah bisa. Karena mungkin ibu sebelumnya saving 100.000 tapi bulan depan udah habis. Ya benar. Saving 200.000 bulan depan udah habis. Ya. Karena ngerasa uangnya ada. Ya benar. Kayak gitu kan. Nah, Tapi kalau sekarang kan sebenarnya bisa aja dihabisin sama. Cuman karena kita rinci kayak kita nulis untuk beli sesuatu tuh males. Apalagi saya selalu ngomong kalau saya suka belanja Shopee ya. Cuma kan saya selalu ngomong kalau mau belanja Shopee nunggu momentum. Dalam Iya. artian 11, 22, 33 dan seterusnya teman-teman. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya ketika kita ingin ke keranjang, ketika nanti 22 belum tentu kita beli lagi. Iya. Iya kan? Karena nanti kita kan perlu nggak ya? Nggak usah di ya kayak gitu. Jadi itu salah satu tipsnya juga. Nah, berarti secara garis besar apa yang kita sudah lakukan 1 bulan belakang ini berhasil. Satu, berhasil menekan pengeluaran. Kedua, berhasil membuat ibu mengetahui detail apa aja yang dikeluarin uangnya, ya kan? Yang ketiga berarti otomatis akhirnya ibu punya tabungan, ya kan? Nah, memang untuk tabungan ini ya namanya jatah, jadi jatah di awal itu nanti akan saya akan kembalikan ke ibu kayak gitu. Tapi memang bentuknya tadi karena ibu tadi ngomong ya kita ada kan banyak, ada deposito, ada namanya tabungan rencana mandiri kalau punya bank mandiri, ada banyak cara lah ya kayak gitu kan supaya uangnya itu langsung masuk dan uangnya keikat kayak gitu kan. Inilah cara kita dalam rangka Zahira udah masuk SD, Dan anak Silvano sudah TK. TK. Jadi kita harus merubah mindset keuangan kita supaya kita bisa lebih saving lagi. Yang selama ini saya nggak pernah ikut campur karena penipuan kemarin mau nggak mau membuat saya akhirnya cobalah membuat rule of the game-nya saja kayak gitu. Jadi itu aja yang mau kita share. Memang agak meribetkan di awal, jelas karena kita mencari detailnya. Tapi sekali lagi untuk para suami yang melakukan hal ini jangan tanya detailnya untuk apa aja. Kita cukup tahu aja. Karena kalau tanya detailnya, kalau kita kenapa beli ini, kenapa beli itu, ya istri akan males juga akan nyatet kayak gitu kan. Malah dia akan menyembunyikan catatannya. Biarin aja, nanti kita audit per bulan kayak gitu. Ini penting nggak? Ini penting nggak? Ini penting nggak? Yang audit itu sudah saya lakukan kemarin. Saya cek, akhirnya saya tahu tadi kan, makanya teman-teman saya tahu bulan yang saldo tunai sisa berapa, saldo BCA sisa berapa, saya recek rinciannya kayak gitu kan. Itu aja. Jadi Babebo episode 1 kali ini adalah pentingnya menurut kami berdua adalah mengapa kami bertahan 8 tahun ini dan semoga kedepannya juga masih bersama-sama Bu ya. Ya Bu ya. Iya. Adalah satu keterbukaan informasi mengenai nomor satu menurut kami adalah keuangan. Kenapa kami nggak ngomong komunikasi? Karena jujur sampai detik ini komunikasi kami masih tidak lancar. Masih tidak lancar. Masih sering ngambulan, antara saya ngamuan, antara ibu ngamuan. Ya namanya suami istri pasti saling melengkapi ya. Melengkapi marahnya, melengkapi ngambeknya. Yang penting tadi ada kita satu tujuan. Tadi ibu juga sempat bilang adalah ibadah. Nanti kita ngomong ke berikutnya ya teman. Intinya semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tapi ya jangan dijadikan terus apa harus Ya, Anda. iya nggak harus sama tadi. Makanya kan tadi kan saya ngomong kenapa saya lakukan itu karena ibu rumah tangga yang murni uangnya dari saya. Ibu belum menghasilkan uang sendiri kayak gitu kan. Jadi ibu memang ketika saya nikah pengennya ibu membesarkan anaknya pakai kasih sayang dia, ngajarin anaknya yang semoga nanti Zahira Zivano yang merasakan manfaatnya. Karena kan emang keputusan ini kita buat supaya nanti Zahira Zivano yang dapat sentuhan ibu lah menurut saya kan seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk ibu-ibu yang bekerja top, apalagi ibu yang bekerja tetap bisa merawat anaknya juga top, marko top kayak gitu kan. Jadi semua ibu tuh terbaik untuk anaknya. iya, tidak ada yang salah dengan opsinya ibu rumah tangga kayak ibu profesional kayak dan seterusnya, nggak ada masalah. Ibu wira swasta nggak ada kendala. Saat ini saya memang dorong ibu untuk jadi wira swasta. Salah satunya adalah kita buka sekolah sambal cipu. Kalau solo sepeda kan memang ibu jadi adminnya kayak gitu. Jadi semoga bermanfaat.
bagi ibu-ibu rumah tangga semangat di rumah, yang walaupun memang ribet banget ya ibu rumah tangga itu ya. Aku mau kasih pesan sama ibu. Apa? Ya intinya itu jangan memaksa suami juga. Hah? Kita pasti ada keinginan pengen beli ini, pengen. Cuma kan kita lihat kondisi suami juga. Pasti suami ada keinginan juga untuk membelikan sesuatu untuk istrinya. Cuma kan kadang Kalau itu nanti bahasan lain aja Bu, itu berarti Oh, iya. temanya adalah qanaah. Ya kan, berarti kan bagaimana ya. pasangan itu saling mengerti dan saling bersyukur Bener. Nanti terhadap apa yang sudah kita topiknya ini aja dulu aja. Iya. Adalah keuangan, beberapa informasi yang tadi saya share. Nanti yang butuh sheetnya bisa, tapi ya sheet ngapain ya? Sheetnya cuma simple kok, cuma Iya. uang masuk, Uang keluar. uang masuk, keterangan untuk apa aja tinggal di minus, nanti di akhir tinggal di formula. Kalau semisal nggak ngerti, kita pakai manual ya. Iya, sebelumnya Kalau yang manual. belum terlalu Sebelumnya manual tapi kan gagal. Hmm. Terus kan makanya 1 bulan ini yang kita akan pakai terus menerus ke depannya. Oke, sampai jumpa di video Babebo berikutnya. Bacot bareng bojo. Nanti kita bahas apa Bu? Yang episode kedua Bu. ya. Poligami, qanaah. Yang lagi viral sekarang Apa? aja, Bi. Ya mungkin kayak kasus-kasus perceraian gitu. Yuk ngapain? Ya kan Ngapain? maksudnya ya gimana? Ya nggak usah. Oh, Yang tentang kita aja. Ngapain perceraian? Ngapain juga? Tentang kita aja. Poligami kan katanya aku pengen poligami. Terus yang kedua ya, atau qanaah. Ya. Yang tadi kamu mau Iya. bahas Ya, tentang qanaah. ya tentang pernikahan itu seperti apa menurut kita gitu. Oke. Apa? Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya. Terima kasih, Baba. Selamat datang.